kalau disebut punya masa lalu. Tapi kan sudah tua. Antum masih belum punya masa lalu. Ya kan? Paling-paling masa lalu sebelum balik, ya kan? Si nyolong pencit, ya kan? Si golek iwa kan itu kan. Jadi belum banyak. Jadi kalau tidak bisa on move, ya kan? Move on, dibalik. Balik. Ya, jadi mungkin terlalu berlebihan lah kalau belum bisa untuk menghilangkan masa lalu. Antum masih banyak waktu. Dan masa lalu yang sudah dilalui itu tidak terlalu beraneka ragam. Karena antum masih belia usia 20-an. Kecuali nek wis 40, 50 koyo ngene iki, wis punya masa lalu yang aneh-aneh, ya kan? Pasti akan melalui dinamika kehidupan yang luar biasa. Nah, yang menjadi fenomena generasi milenial dan juga zilenial itu karena mereka ini memang dikondisikan untuk jauh dari tauhid. Ini yang paling mendasar. Dijauhkan dari tauhid. Sementara tiap hari dicekoki dengan teknologi terbaru, teknologi yang selalu update. Di mana teknologi ini tidak pernah mengajak manusia itu untuk menjadi hamba Allah yang menggantungkan dirinya kepada Allah. Minimal konsep 3 itu dihilangkan. Yaitu al-hubbu lillah, cinta kepada Allah. Kemudian yang kedua yaitu khauf, takut kepada Allah. Dan ketiga roja, berharap kepada Allah. Ini yang berusaha untuk digerus. Cinta kepada Allah. Anak-anak muda sekarang digiring untuk mencintai tokoh-tokoh yang mungkin sukses dalam bidang ya sekarang yang lagi ngetren apa gitu loh. Yang gampang mudah mencari kekayaan. Sekarang kan trennya bukan bisnis offline, ya kan? Trennya mencari uang dengan mudah dengan cara online. Anak muda sekarang banyak jadi miliarder dari bisnis online itu. Nah, siapa yang paling sukses di bidang itu, yang sekarang lagi tren anak-anak generasi Gen Z ini, itu akan dijadikan idola, akan diikuti bagaimana cara hidup mereka. Sehingga kalau sudah pegang gadget ini nggak akan pernah berhenti ini. Dia akan fokus bekerja untuk menghasilkan uang. Karena ini 24 jam tidak berhenti. Seje mbek wong biyen nyambut gawe jelas waktune. Ya kan? Ada jeda untuk istirahat. Sing tani yo paling isuk sampai awan, mari ngono istirahat, sore mungkin datang lagi ke ladang dan sawahnya, maghrib sudah selesai. Setelah itu istirahat. Yang di kantor juga begitu, ada jam kantor enggak? Jam 7, jam 8, jam 4 selesai. Enggak mungkin membawa pekerjaan itu di rumah, karena di rumah untuk siapa? Untuk keluarga. Untuk keluarga. Itu lebih bahagia mereka, karena jelas waktu kerjanya. Sekarang generasi sekarang, maaf, kalau dia bekerja mencari uangnya secara online, maaf, 24 jam dia. Enggak pernah berhenti. Walaupun mereka menciptakan satu sistem seperti robot misalnya, atau sistem yang secara otomatis berjalan sendiri. Tapi tetap saja dia akan memantaunya setiap saat. Dan itu 24 jam. Dan itu bisa membuat konsentrasi ibadah kita kepada Allah bisa terganggu. Baik ketika dia mendapatkan keuntungan, atau ketika dia mendapatkan kerugian. Mendapatkan keuntungan karena saking gembira, itu bisa mempengaruhi ibadahnya kepada Allah. Demikian pula kebalikannya. Apalagi sampai rugi, kepikiran itu. Sholat bisa terganggu. Ayat bisa ngelantur itu.
Wattini masuk wal asri, ya kan? Nek gak wal asri masuk wattini, gara-gara nggak fokus. Itu. Kenapa? Karena sistem ini sampai masuk ke ranah sistem tubuh manusia. Karena ujung-ujungnya nanti kita diarahkan dengan sistem digital. Pembayaran kita pun pakai digital, belanja pun pakai digital, semua digital. Dan bisa jadi puncaknya nanti akan mengintervensi diri kita. Nggak perlu pakai ini nanti, Pak. Semua ditanam dalam tubuh kita nanti. Semua akan ditanam. Belum lagi sistem kemunafikan. Kemunafikan ini bisa diciptakan melalui sistem juga. Sekarang ada teknologi yang bicara bukan syekh yang asli, tapi artifisial. Iya kan? Teknologi AI, ini teknologi terkini, terbaru. Orang bodoh bisa menjadi seperti ulama. Iya kan? Seorang ulama bisa berfatwa menyimpang, yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Padahal bukan orang yang sebenarnya. Tapi wujudnya persis seperti ulama, ngomongnya seperti ulama, bahasa Arab, dan berfatwa persis. Hanya yang tahu adalah ahli IT yang tahu. Tapi orang awam bisa jadi, fatwane Syekh Utsaimin, padahal bukan seperti itu. Syekh Utsaimin tidak pernah ngomong seperti itu. Wah, ini fatwanya Syekh Fauzan, padahal Syekh Fauzan tidak pernah ngomong seperti itu. Tapi dari penampilan wajah semuanya ngomongnya persis. Teknologi sekarang ini berarti itu apa? Kedustaan. Maka, semua itu solusinya kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak ada solusi yang paling utama kecuali Al-Quran dan As-Sunnah. Kesibukan kita di zaman sekarang mungkin tidak bisa lepas dari gadget dan sistem yang ada sekarang. Tapi jangan sampai kita dilenakan untuk tidak mempelajari Al-Quran. Baik mulai dari tahap yang paling basic, membaca, mempelajari, dan sekaligus memahami, sekaligus kemudian mengamalkannya. Itu solusinya. Generasi-generasi sekarang ini banyak nanti yang menunda pernikahannya. Karena sibuk dengan dunianya sekarang ini. Apalagi ketika dia sibuk dengan gadgetnya, di situ berbagai macam provokasi. Bukan untuk mengarahkan mereka taat kepada Allah dan Rasul, malah menjauhkan dari Allah dan Rasul. Sehingga dia akan menjadi generasi takut menghadapi masa depan. Karena memang ditakut-takuti. Manusia akan ditakut-takuti terus. Supaya kerdil. Padahal tidak ada yang harus ditakuti kecuali siapa? Allah. Cak, sampai umur piro? 35. Wis rabi? Durung. Apa? Iya, aku kok wedi gak iso ngingoni. Gak iso ngingoni. Padahal siapa yang memberi nafkah? Rizki. Allah. Mangane jauh suwe-suwe. Ente iku ndang cepet. Ya kan? Ngenteni apa? Target 25 itu harus sudah nikah. Itu udah mentok itu sudah. Ya kan? Sekarang 30 aja dianggap kesusu. Biasa 35 biasa. Belum lagi nanti ya. Kok nek durung duwe apa-apa ojo rabi. Durung duwe oma, kendaraan, durung duwe sakmene. Anak-anak muda itu kaum muslimin harus segera nikah. Segera, jangan ditunda itu. Jangan mencari kepuasan dengan cara lain. Karena nanti akan ada cara memuaskan diri secara digital. Ada itu. Sudah ada. Alatnya sudah ada, cuman belum apa namanya? Belum beredar, sudah belum marak. Karena dianggap mahal. Sama seperti gadget, dulu kan mahal. Sekarang kacang goreng sekarang. Pakai virtual maya, realitas maya. Ya. Orang bisa main renang persis. Di sini ditantepin kayak kacamata ya, ada screen, kemudian ditancapin, dihubungkan ke seluruh bagian-bagian sensor tubuh. Ketika dia pengen mengharapkan apa? Saya pengen main bola. Seperti main
bola, dia lari. Padahal lari di tempat, tapi seakan dia giring bola, ngegulkan. Iya kan? Itu permainan. Pengen golf, pengen berkunjung kemana? Mau berkunjung ke tempat-tempat yang indah, nggak perlu datang ke sana. Cukup pakai virtual reality itu aja. Realitas maya itu. Seperti dia berada di tempatnya. Dia bisa berdialog dengan orang-orang sekitarnya. Padahal dia di mana? Di studio atau di rumah. Tidak kemana-mana dia. Bisa jadi nanti orang nikah pun demikian. Dincepno kabeh sampean mbek bintang film nang kono, ya kan? Terjadi semuanya, selesai lemes sampean. Jika nggak perlu nanti nikah kan itu. Ah ribet, ya kan? Ngingoni wong wedok, gurung nek ngomel, kok jaluk duwe, durung nek duwe anak, anake nangis, sudah ditakut-takuti seperti itu. Nah disitulah letak din agama sebagai landasan hidup dan perlunya thalabul ilmi, menuntut ilmu. Makanya adakan di sini training-training untuk remaja ini untuk segera menikah. Wong sing wis nikah ngetek kepingin jaluk terus kok. Ya, sing nom-nom itu jangan sampai. Ya, nanti suatu negeri itu akan terjadi suatu masa di mana mereka kehilangan generasi-generasi kader-kader untuk meneruskan jihad fi sabilillah. Dan itu sudah terjadi di negeri-negeri maju. Sudah terjadi. Jangan sampai seperti itu. Ya, baik. Jadi begitu Mas, thalabul ilmi tetap dan selalu mempelajari Al-Quran terus. Dan juga as-sunnah. Hadir di majelis ilmu. Dan saran saya segera menikah. 23, 25 nikah. Ya, gitu. Wallahu a'lam.